Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan yang apabila kita berusaha menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Kita masih diberikan kemudahan untuk thalabul ilm, yang dimana menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan nutrisi hati bagian yang kedua. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama di antara nutrisi atau makanan hati yang apabila kita lakukan, kita konsumsi nutrisi tersebut, mudah-mudahan hati kita akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nutrisi hati yang telah kita bahas adalah memperbanyak zikir, ya, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berzikir mengingat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Termasuk berzikir adalah kita mengingat perintah-perintah Allah, kemudian kita laksanakan perintah tersebut, terutama perintah-perintah yang sifatnya wajib. Kemudian termasuk berzikir adalah kita mengingat larangan-larangan Allah, kemudian kita tinggalkan larangan tersebut, ya. Dan termasuk berzikir adalah kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita setiap detiknya. Kemudian termasuk nutrisi hati selain berzikir adalah membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun pembahasan kali ini kita lanjutkan di antara nutrisi hati atau makanan yang penting bagi hati kita semuanya agar terhindar dari penyakit-penyakit hati, agar terhindar dari hati yang keras atau hati yang mati. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku, yaitu Tazkiyatun Nafas, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau. Beliau menjelaskan di antara nutrisi hati, makanan-makanan yang bergizi untuk hati kita adalah al-istighfar, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba danban kanat nuktatun sauda'a fi qalbih." Sesungguhnya orang yang beriman ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, maka akan dituliskan, diberikan noda hitam kepada hatinya. Satu kali maksiat, maka ada noda hitam. Ya, ada titik hitam yang tertulis, tertancap di dalam hati orang tersebut. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha. Kalau orang tersebut bertaubat, kemudian meninggalkan kemaksiatan tadi, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, sukila minha, maka titik hitam tadi dihapus. Titik hitam tadi, noda hitam akibat maksiat itu dibersihkan. Fa in zada zadat. Tapi sebaliknya, kalau noda hitam tadi dibiarkan, ya, orang tersebut terus bermaksiat, maka noda-noda hitam akan menjadi semakin banyak, akhirnya hatinya menjadi gelap. Ya, hatinya menjadi gelap dan hatinya terhalang dari ilmu, hatinya terhalang dari petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan kepada kita para pecinta iman bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat itu sangat berbahaya bagi hati kita semuanya. Bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat itu bisa menimbulkan noda-noda hitam di dalam hati kita. Noda-noda hitam itu tidak akan dibersihkan kecuali dengan istighfar. Ya, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istighfar termasuk sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan kehidupan seorang muslimah. Baik itu orang kaya ataupun orang yang ekonominya pas-pasan, dia butuh istighfar. Baik itu penuntut ilmu, seorang ustadz, seorang kiai, ya, seorang awam, dia butuh kepada istighfar. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, ya, tua ataupun muda, maka dia butuh memperbanyak istighfar. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sebagai seorang hamba perlu dan butuh untuk memperbanyak istighfar? Ya. Kenapa kita sebagai seorang hamba butuh untuk sering-sering atau memperbanyak istighfar? Selain itu nutrisi hati, ya, karena kita akui dan kita sadari bahwasannya setiap hari kita jatuh dalam kemaksiatan. Ya, entah itu maksiat hati, terkadang kita masih punya sifat hasad, terkadang kita masih suka ujub dengan amalan kita, ujub, ya, bangga dengan kepintaran dan kecerdasan kita. Terkadang kita juga masih dihinggapi sikap sombong atau riya, ya, ingin dipuji, atau penyakit-penyakit hati yang lain. Yang ini butuh kepada istighfar. Belum lagi maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan, ya, dan tulisan. Lisan terkadang suka ngomong, suka ngobrol, terkadang terjerumus kepada perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tulisan ketika kita komentar, ya, ketika kita nulis status, ya, terkadang kita tidak bisa menjaga tulisan-tulisan kita. Maka ini butuh istighfar. Belum lagi dosa mata, kemudian telinga, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh istighfar
Karena memang kita mengakui kita ini manusia biasa yang sering atau terkadang jatuh dalam kemaksiatan dan jatuh dalam perbuatan dosa. Dan yang kedua, di antara sebab-sebab kenapa kita perlu memperbanyak istighfar, selain yang pertama tadi, karena memang kita mau nggak mau kita mengakui kita jatuh dalam kemaksiatan. Yang kedua, di antara sebab kita perlu memperbanyak istighfar adalah kita belum mampu beribadah kepada Allah dengan semestinya. Ya, kita belum mampu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas, dengan ibadah yang bermutu. Terkadang masih ada mungkin sebagian kita ibadahnya asal-asalan. Ya, sholat itu sekedar kebiasaan, rutinitas. Ya. Jadi kita menyadari bahwasanya ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Ya. Kita belum bisa beribadah kepada Allah dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita terkadang kurang khusyuk. Ya. Bacaan Al-Qur'an kita ya terkadang masih jauh dari tajwid atau yang semisalnya. Belum lagi ibadah-ibadah kita yang lain. Oleh karena itu para orang-orang soleh di zaman dahulu, ya orang-orang soleh di zaman dahulu, ketika mereka selesai beribadah mereka membaca istighfar. Ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, ketika beliau selesai sholat, ya setelah beliau salam, beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya memang setelah kita beribadah seperti sholat, itu kita meyakini sholat yang kita lakukan itu masih jauh dari yang namanya kualitas, ya sholat yang berkualitas atau bermutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, yang berikutnya, kenapa kita perlu dan kita butuh memperbanyak istighfar? Yang ketiga adalah karena kita belum mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Ya. Kita belum mampu mensyukuri banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu butuh istighfar. Kita butuh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita meyakini nikmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, karena sangat banyaknya. Karena saking banyaknya maka kita manusia yang lemah ini tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada diri kita berupa fasilitas, berupa kesehatan, ilmu, kecerdasan, harta, ya, anak-anak yang soleh dan solehah itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum mampu kita mensyukurinya. Ya. Padahal kita yakin di akhirat kelak kita akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Summa latus'alun. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, 'anin na'im, tentang kenikmatan, ya. Tentang kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Jadi itu di antara faktor-faktor yang mendorong dan menyebabkan kita untuk memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tadi istighfar merupakan nutrisi, makanan bergizi bagi hati kita. Kemudian karena yang kedua, kita terkadang masih sering jatuh dalam kemaksiatan yang itu perlu istighfar. Dan yang ketiga, karena kita menyadari dan meyakini bahwasanya ibadah yang kita lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Dan yang keempat, karena kita menyadari
bahwasanya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita belum mampu kita syukuri sepenuhnya. Ya. Itu diantara hal-hal yang mendorong kita untuk senantiasa bersemangat dalam memperbanyak istighfar. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam buku ini penulis menjelaskan ya al-istighfar, apa yang dimaksud dengan istighfar? Apa yang dimaksud dengan apa? Istighfar. Beliau mengatakan wa huwa talabul maghfirah. Istighfar itu seseorang ya memohon ampun. Jadi kata istaghfara yastaghfiru istighfaran. Seorang hamba memohon ampunan, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal maghfirah, apa yang dimaksud dengan maghfirah? Maghfirah hiya wiqayatu syarrid dzunub ma'a sitriha wa qad kasara jadi wiqayatu syarrid dzunub ma'a sitriha. Jadi ketika seseorang membaca istighfar, misalnya seorang hamba, seorang muslim membaca astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Itu maksudnya apa? Ketika seseorang beristighfar, maka dia memohon kepada Allah untuk menutupi dosa-dosa yang dia lakukan. Seorang hamba yang membaca istighfar, maka seorang hamba tadi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, memelas kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, menutupi aib-aibnya. Ya. Jadi para pecinta iman, kalau aib-aib kita tidak ditutupi oleh Allah, maka kita yakin tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kita. Karena dosa kita terlalu banyak. Ya. Jadi selama ini Allah masih menutupi aib-aib kita. Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Ya. Jadi ketika seorang muslim membaca astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, maka ketika membaca astaghfirullah itu terkandung seorang muslim memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa orang tersebut. Ditutupi, tidak dibeberkan di hadapan manusia yang lain. Kemudian ketika seseorang membaca astaghfirullah, selain dia, orang tersebut memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosanya, maka termasuk juga seorang muslim meminta kepada Allah perlindungan dari dampak negatif dosa yang dilakukan orang tersebut. Ya. Jadi ketika kita istighfar, itu kita memohon, kita meminta perlindungan kepada Allah dari akibat dosa yang kita kerjakan. Karena dosa yang kita kerjakan itu ada dampaknya. Ya. Ada efek-efeknya. Ya. Itu dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan, itu ada dampak-dampaknya yang terkadang kita tahu, terkadang kita belum tahu, atau kita sudah tahu tapi lalai. Ya. Para ulama telah menjelaskan dampak-dampak maksiat itu banyak. Ya. Dampak-dampak kemaksiatan itu banyak, dicabutnya keberkahan. Kemudian sulit untuk memahami ilmu, ya. Sulit untuk menghafal. Itu diantara hal-hal yang disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Jadi kembali kepada istighfar ini, kesimpulannya istighfar itu ketika kita membaca istighfar, maka kita memohon kepada Allah dua hal. Kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya. Menutupi aib-aib kita yang begitu banyak. Dan kita memohon kepada Allah perlindungan dari dampak negatif, dampak buruk dari dosa yang kita kerjakan. Ya, ini kandungan dari istighfar. Kandungan dari istighfar. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar. Contohnya di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Surat Al-Muzammil ayat ke-20, Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim."
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memohon ampun kepadanya, istighfar. Ya, karena di antara nama-nama Allah, Allah memiliki nama Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Ya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang kita kerjakan, dosa-dosa yang menumpuk itu kalau kita benar-benar serius memohon ampun, maka kita optimis dan kita berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Allah akan menutupi dosa-dosa yang kita lakukan dan Allah akan menghindarkan dan menjauhkan kita dari akibat buruk dosa yang kita lakukan. Ini contoh dari Al-Quran bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Allah tidak butuh dengan istighfar kita, tapi kita yang butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah ya menuju ampunan Tuhan kalian. Ya, kita diperintahkan untuk bersegera. Jangan ditunda-tunda. Ya, ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian di dalam ayat yang lain, para pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang membaca istighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya kaum muslimin dan muslimah, kaum mukminin dan mukminah yang membaca istighfar di waktu sahur. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Ya, surat Ali Imran ayat yang ke-17 Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya. Mereka ini orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Surat Al-Imran ayat ke-17. Hal ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya di antara waktu, di antara momen yang istimewa untuk memohon ampun kepada Allah adalah di waktu sahur. Ya. Kita boleh membaca istighfar kapanpun, mau di pagi hari, mau di siang hari, di sore hari, ya. Namun ada waktu yang di situ waktu yang istimewa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungannya, ya. Maka di dalam ayat tadi, ayat surat Ali Imran 17, Allah memuji orang-orang yang beristighfar kepadanya, wal mustaghfirina bil ashar. Dan hal ini juga mengajarkan kepada orang-orang yang rajin sholat malam, orang-orang yang rajin sholat tahajud, sholat witir. Selesai mereka sholat tahajud, selesai mereka sholat witir, maka jangan lupa memperbanyak istighfar. Ya, jangan setelah sholat tahajud, sholat witir malah ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan amalnya. Ya, banyak orang-orang yang masih tidur, saya sudah bangun. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi sholat malam yang dikerjakan, sholat witir yang dilakukan itu masih jauh dari kesempurnaan, yang di situ butuh seorang muslim dan muslimah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wal mustaghfirina bil ashar, memohon ampun di waktu sahur. Di waktu sahur, ya. Jadi selesai sholat tahajud, selesai sholat witir, selain kita memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah, maka kita gunakan waktu itu untuk memperbanyak istighfar sambil menunggu waktu subuh atau azan subuh berkumandang.
Yaitu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa katsiran ma yaqrinul istighfar bi dzikri taubah. Fayakunul istighfaru hina idin ibaratun an talabil maghfirati bil lisan. Ya, istighfar terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara istighfar dan taubat. Ya. Allah menyebutkan antara istighfar dan taubat. Mengiringkan antara istighfar dan taubat. Maka apa perbedaan? Kalau begitu apa perbedaan antara istighfar dan taubat? Apa perbedaan antara istighfar dan taubat? Di sini beliau menjelaskan kalau disebutkan istighfar dan taubat secara bersamaan, secara beriringan, maka yang dimaksud dengan istighfar adalah meminta ampun kepada Allah dengan lisan, dengan ucapan. Adapun taubat ya adalah seseorang al-iqla'u anidz-dzunubi bil qalbi wal jawarih. Ya. Adapun taubat adalah seseorang meninggalkan dosa itu, dosa yang dia lakukan. Ya. Istighfar dia jatuh dalam perbuatan dosa, maka dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu dia memohon ampun dengan lisannya. Kalau dia bertaubat, maka dia meninggalkan dosa tersebut. Ya, dia meninggalkan dosa tersebut. Sehingga terkadang ada seseorang yang dia istighfar, lisannya itu basah dengan istighfar. Dia sering membaca astagfirullah. Dia membaca astaghfirullahaladzim. Ya, dia membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, Rabbi ufilli wa tuba alayya, dan seterusnya. Terkadang ada seseorang yang lisannya itu basah dengan istighfar, tapi dia masih bergelimang dengan dosa yang bersangkutan. Ya, dia bergelimang dengan dosa yang dia lakukan. Contohnya misalnya, ya seseorang tahu riba itu haram. Dia tahu riba itu haram. Kemudian dia memohon ampun dengan lisannya astagfirullah, tapi dia masih belum meninggalkan dosa riba itu. Ya. Adapun orang yang bertaubat, sebagaimana yang sering kita dengarkan, atau mungkin ada di antara kita yang pernah membaca, adapun taubat itu ada syarat-syaratnya, yaitu menyesali dosa yang dilakukan. Ya, jadi taubat itu di antara syarat-syaratnya menyesali dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, berhenti dari dosa tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang. Ya. Jadi seseorang yang bertaubat itu berarti dia berusaha meninggalkan dosa tersebut. Dia berusaha memperbaiki diri dan dia berusaha hijrah, ya. Dia berusaha hijrah dari yang dulunya suka bermaksiat, maka dia mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kurang lebih perbedaan antara taubat, istighfar dan taubat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu Dr. Ahmad Farid. Disebutkan oleh beliau di sini, ya, wa yurwa an Luqman annahu qala li banihi. Diriwayatkan dari seorang yang soleh, yaitu Luqman Al-Hakim. Ya, sering kita mendengarkan nama beliau Luqman. Diriwayatkan dari beliau bahwasanya Luqman ini pernah memberikan wejangan kepada putranya, memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, awwid lisanaka. Ya, wahai anakku, biasakan lisanmu untuk membaca Allahumma ghfirli. Wahai anakku, sering-seringlah biasakan lisanmu untuk membaca Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah diriku. Ini nasihat Luqman kepada putranya. Fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'ilan. Karena Allah memiliki waktu-waktu tertentu yang di situ Allah tidak akan menolak doa dari hambanya. Allah memiliki waktu-waktu tertentu yang di situ Allah tidak menolak permohonan dari hambanya, termasuk permohonan ampun.
Ya. Ini diriwayatkan dari Luqman. Beliau pernah memberikan nasihat kepada putranya agar putranya ini sering-sering membaca Allahumma ghfirli awwid lisanak. Wa qala al-Hasan, disebutkan dalam disebutkan oleh penulis di sini dari Al-Hasan Al-Basri, aksiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah membaca istighfar di rumah-rumah kalian. Wa ala mawaidikum, perbanyaklah istighfar ketika di meja-meja makan kalian, ya, sampai di meja makan yang di situ kita sering guyon, sering bergurau, ya, bahkan kadang juga ngerasani, ngegosip. Itu kita berbanyak istighfar sambil nunggu makanan. Kalau kita makan di restoran, makan di luar, sambil nunggu menu itu disiapkan, kita berbanyak istighfar. Wa fi turuqikum, dan berbanyak istighfar di jalan-jalan kalian, ketika kalian di jalan, ketika naik motor, ketika naik mobil, naik kendaraan, berbanyak istighfar. Naik pesawat, ya, naik kereta, berbanyak istighfar. Wa fi aswaqikum, berbanyak istighfar di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan di perkumpulan-perkumpulan kalian. Wa aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, berbanyak istighfar. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu turun kepada kalian. Ya. Ini nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan wa an Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marratin yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, sesungguhnya kami para sahabat itu menghitung, ya, menghitung dalam satu kali majelis, ya, sekali bertemu dengan Nabi, sekali duduk bareng dengan Nabi, itu Nabi membaca dalam satu majelis, yaitu beliau membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah diriku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi Rasulullah SAW, yang dimana beliau adalah suri tauladan kita, ya, beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya, dalam satu majelis, ya, dalam satu majelis, dalam satu kajian, ya, dalam satu momen duduk-duduk bareng bersama para sahabat, itu beliau membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, padahal kita tahu semuanya bahwasanya dosa-dosa Nabi itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang akan datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari, ya, lebih dari 70 kali. Ya, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ya, kita semuanya ini anak keturunan Adam alaihissalam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam,
Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, sesungguhnya selama engkau memohon kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi atas dosa-dosamu. Ya. Selama engkau berdoa kepadaku, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan selama engkau berharap ampunan kepadaku, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi atas dosa-dosa tersebut. Ya ibnu Adam, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu menumpuk setinggi langit, kemudian engkau datang kepadaku, memohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tanpa melakukan kesyirikan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi isinya ampunan. Ya. Dalam hadis qudsi ini, para pecinta iman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ya 3 hal yang di situ adalah sebab-sebab turunnya ampunan. Allah menyebutkan 3 hal yang di mana 3 hal itu adalah sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dalam hadis tadi apa? Senantiasa kita berdoa kepada Allah dan berharap kepadanya. Innaka ma da'autani wa rajautani. Ya, senantiasa kita berdoa, jangan malas-malas untuk berdoa kepada Allah. Kemudian senantiasa kita berharap, ya, berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, ya, summastaghfartani, senantiasa kita istighfar. Senantiasa kita istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi senantiasa kita berdoa dan berharap. Terus kita berdoa. Terus kita berharap. Yang kedua ini senantiasa kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya para pencinta iman, yang ketiga di antara sebab-sebab datangnya ampunan adalah kita menjauhi dosa syirik. Kita menjauhi apa? Kita menjauhi dosa kesyirikan. Karena tadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, seandainya engkau wahai anak Adam melakukan dosa sepenuh bumi, ya, mulai dari timur sampai barat, utara, selatan, itu isinya dosa tok. Kemudian engkau menemuiku, ya, dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka aku akan mengampuni, memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Ya. Ini diantara sebab-sebab turunnya ampunan, yaitu kita menjauhi kesyirikan. Ya, bukan berarti kita meremehkan dosa selain syirik, seperti membunuh, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, itu juga dosa-dosa besar. Ya. Namun dosa besar yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita beristighfar kepada Allah? Bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara redaksi istighfar itu banyak, ya, redaksi istighfar itu banyak. Maka pilihlah yang mudah bagi kita. Apa yang mudah bagi kita itu yang kita baca. Contohnya misalnya, ya astaghfirullah. Ya astaghfirullah, astaghfirullah. Itu kita baca dengan lisan kita. Kemudian kita renungi maknanya. Ya, astaghfirullah berarti apa? Kita memohon kepada Allah agar menutupi dosa-dosa kita. Ya.
Mungkin kita di saat kita sendirian di kamar, kemudian di situ ada smartphone, kita dengar ini, kita lihat ini, itu kita lihat sesuatu yang maksiat, kita dengar sesuatu yang maksiat, ya maka kita memohon ampun kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari dampak buruk dari dosa yang kita kerjakan. Atau juga kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Atau bisa juga kita membaca Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli. Atau kita bisa juga membaca Allahumma ghfirli. Ya, Allahumma ghfirli. Sebagaimana wejangan Luqman kepada putranya tadi ya. Ya wahai anakku, biasakan lisanmu untuk membaca Allahumma ghfirli. Atau bisa juga kita membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Atau bisa juga kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan redaksi yang paling sering kita baca dan insya Allah sudah kita hafal semuanya dari istighfar. Yang perlu kita ingat, istighfar ini nutrisi bagi hati ya, yaitu istighfar yang kita baca di saat zikir pagi dan petang, yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar ya, yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar ya, puncak atau tuannya istighfar ya, yang di situ kita mengakui dosa-dosa kita. Wa abu'u laka bidambi wa abu'u laka bidambi ya, ya aku mengakui dosa-dosaku yang aku lakukan ya Allah. Wa abu'u laka bidambi ya. Kemudian di dalam Sayyidul Istighfar kita mengakui nikmat-nikmat Allah kepada kita ya. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah itu sangat banyak. Dan di saat yang bersamaan kita mengakui dosa-dosa kita. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah ya. Sayyidul Istighfar ini ya kita baca di pagi hari setelah sholat subuh dan di sore hari setelah sholat asar. Tapi boleh juga kita baca selain dua waktu tersebut ya, dibaca siang hari, dibaca sebelum tidur misalnya, dibaca ketika kita punya waktu luang ya. Tentunya ketika kita membaca sambil merenungi maknanya, sambil merenungi isinya ya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar kita mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memperbanyak istighfar ya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memperbanyak istighfar. Karena di antara kunci-kunci rezeki sebagaimana disebutkan oleh para ahli ilmu, di antaranya adalah istighfar. Di antara kunci-kunci rezeki itu adalah di antaranya istighfar. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang makanan bagi hati, nutrisi bagi hati yang kedua ya, setelah memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, yaitu kita memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.